Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Haji Ahmad Alim, MA, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Akidah Akhlak. Perkenalkan, nama saya Flora Cahya Rahmana dari kelas 1D semester 1. Berikut adalah rangkuman materi UAS pelajaran Akidah Akhlak, dan di sini juga saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah Bapak dosen jelaskan. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu akidah adalah prinsip dasar Islam. Akidah adalah keyakinan hati yang kuat dan teguh terhadap agama Islam. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau tsliku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan al-ihkamu artinya mengkokohkan atau menetapkan, dan aribtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaannya. Rukun syahadat terbagi dua. Yang pertama an-nafyu, penafian, yaitu meniadakan segala kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang kedua al-isbat, penetapan, yaitu menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Syarat syahadat ada 8. Yang pertama ilmu, yaitu mengetahui makna la ilaha. Seandainya mengucapkannya tanpa mengerti apa maknanya, maka persaksiannya itu tidak sah dan tidak berguna. Yang kedua yakin, maksudnya orang yang mengingkarinya harus meyakini kandungan syahadat itu. Yang ketiga qalbu, menerima. Yang keempat inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Yang kelima jujur, yaitu mengucapkan syahadat dengan pembenaran dalam hatinya. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh kecintaan, maksudnya mencintai syahadat dengan hati yang tulus dan bersih. Yang kedelapan mengingkari taghut, yaitu mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Materi selanjutnya yaitu Islam sebagai agama wahyu. Islam secara bahasa itu artinya damai, selamat, menyelamatkan, tunduk dan patuh. Islam secara istilah adalah agama yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya yang mencakup semua bidang kehidupan, dan jika dilaksanakan akan membawakan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karakter utama ajaran agama Islam yang pertama yaitu syumuliyah, mencakup semua bidang kehidupan, ibadah mahdhah, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sosiologi, psikologi, pendidikan, ekonomi politik, dan budaya keluarga. Yang kedua alamiah, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi suku bangsa. Yang ketiga ada ilahiyah, bersumber dari Allah. Yang keempat insaniyah, ajaran Islam yang sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Yang kelima ada waqiyah, ajaran Islam yang bisa menjawab dan memberikan solusi bagi setiap problem. Yang keenam wasatiyah, dunia dan akhiratnya dapat. Yang ketujuh al-wudu, ajaran Islam yang mudah dipahami. Yang kedelapan al-jam'u bina at-tasbat wal muruna, yaitu perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Sistematika ajaran Islam yaitu Islam, akidah, syariah, akhlak. Syariah, ibadah, muamalah. Materi selanjutnya yaitu izzatul Islam wal muslimin. Izzatul Islam wal muslimin yang berarti kejayaan Islam dan kaum muslimin. Izzah suatu bangsa adalah meratakan akhlak. Ketika akhlaknya hilang, maka kejayaannya pun hilang. Makna kata izzah seakar dengan kata aziz yang berarti perkasa, mulia, agung, jaya, tidak terkalahkan dengan lawan, atau lawan dari kata hina. Jadi istilah izzatul Islam wal muslimin merupakan suatu istilah yang menunjukkan kekayaan, kejayaan, dan membawakan pilar-pilar agama muslim. Dalam syariat Islam diberikan kepada Nabi Muhammad 5 keistimewaan. Yang pertama, dulu pada zaman Nabi, izzahnya umat Islam ketika perang melawan musuh
Ketika dikabarkan dan disepakati untuk melakukan perang, jauh dari jarak perang, 1 bulan sebelum perang, musuh udah pada takut sebab wibawanya umat Islam memiliki izzah. Yang kedua, memberikan keluasan bumi itu suci, yaitu Allah memberikan kepada umatnya keluasan bumi itu suci. Jadi jika umatnya ingin beribadah di mana saja, karena Allah memberikan keluasan bumi itu suci, maka tempat itu pun suci. Beda dengan agama lain, mereka membuat tempat ibadah di tempat-tempat tertentu, seperti kayak dibuat di bawah gunung dan lain-lain. Yang ketiga, diberikan kehalalan mengambil rampasan perang. Walaupun itu merampas, tetapi Allah memberikan kehalalan. Yang keempat, mendapat syafaat. Yang kelima, nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, tetapi Nabi Muhammad untuk semua kaum. Izzah selanjutnya ada pada tauhid, loyalitas, karunia, amal soleh, budaya ilmu, berjuang, manhaj nubuwah, sains teks, dakwah ilahiyah, doa, dan sabar. Materi selanjutnya itu Islam wasatiyah, berislam secara adil. Berislam dengan cara adil, tidak terburu-buru atau tidak berlebih-lebihan, dengan pilihan yang terbaik, berada di jalan tengah dan tidak ekstrim, kanan atau kiri, adil dalam segala urusan. Wasatiyah, dunia dan akhiratnya dapat, tidak mencondong ke memberatkan. Islam itu fleksibel, jangan diambil sulit. Penjelasan wasatiyah menurut para ulama, yang pertama ada tafsir As-Sa'di, umat yang adil di dalam pertengahan karena berada di jalan yang lurus. Jangan seperti kaum Khawarij yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi sampai kerongkongannya saja. Materi selanjutnya itu aliran pemikiran dalam akidah. Ada 8 aliran induk akidah. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah, yaitu sunnah, segala sesuatu yang bersumber dari syar'i. Jamaah berarti sahabat Nabi dan tabi'in. Akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu keyakinan tentang Allah. Yang kedua itu Syiah, yaitu menyimpang ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga itu Khawarij, menyebut diri mereka mukmin dan menyebut umat lain yang tidak dengan golongannya kafir. Yang keempat ada Murji'ah, yaitu mau beramal atau tidak beramal itu tidak termasuk yakin, jadi selalu menggunakan hukum-hukum yang ditunda-tunda. Terus ada Mu'tazilah, yaitu kelompok yang mendewakan akal, rasionalis yang tidak mau ditentang dan menentang takdir Allah. Selanjutnya ada Jahmiyah atau Najariyah, yaitu hampir mirip dengan Mu'tazilah. Selanjutnya ada Jabariyah, yaitu orang-orang atau golongan yang terpaksa atau pasrah dengan takdir, atau membenarkan takdir dengan membenarkan yang tidak benar. Golongan yang meyakinkan manusia tidak berkuasa, manusia dikendalikan oleh takdir. Selanjutnya yang terakhir itu musyabbihah, yaitu yang berpikir Allah itu punya jasad, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Allah diyakini berjasad, memiliki tangan, muka, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu bahaya liberalisasi akidah ibadah syariah. Liberalisasi sebagai suatu sistem pemikiran. Liberalisasi dapat dikatakan memperoleh bentuk yang jelas pada abad ke-18 yang dikenal sebagai zaman akal pencerahan, akal budi. Makna liberalisasi adalah sebuah sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan-persoalan yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu, kelompok, mayoritas, dan bangsa-bangsa. Diktum liberalisasi akal bukan lagi iman seperti sebelumnya, yang dianggap sebagai satu-satunya instrumen yang benar untuk
untuk membimbing manusia dalam pelayaran penemuannya. Ada konsekuensi kenapa Tuhan harus dimatikan, sebab menurut John Paul 1905 sampai 1980 Tuhan pun diproklamasikan mati. Terus ada liberalisme di Indonesia. Istilah tersebut semakin banyak digunakan seiring dengan diterbitkannya buku lesbi dan homoseks. Hanya orang-orang primitif saja yang melihat kawin sejenis. Bukunya yaitu Indahnya Kawin Sesama Jenis. Selanjutnya ada program Islam liberal. Materi selanjutnya itu mewaspadai aliran sesat. Mewaspadai aliran sesat berarti mengenali ciri-ciri penyimpangan dan mengambil langkah pencegahan, seperti mengamalkan ajaran Islam yang benar, memahami dasar-dasar syariat, tidak mudah tergiur, dan mengisolasi diri dari masyarakat yang mengingatkan. Ciri-ciri aliran sesat yaitu mengingkari rukun iman, meyakini akidah bertentangan dengan Al-Quran, meyakini adanya wahyu setelah Al-Quran, meragukan Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir. Cara mewaspadai aliran sesat yaitu perdalam pengetahuan agama, perkuat ukhuwah Islamiyah, ikut organisasi resmi, bersikap kritis dan jangan mudah percaya, bina hubungan baik dengan keluarga. Bahaya aliran sesat yaitu kerusakan akidah dan tantanan agama, merusak kemurnian, menciptakan keyakinan yang salah. Materi selanjutnya itu yang membatalkan keimanan. Yang pertama murtad. Murtad itu terbagi 3. Yang pertama murtad ucapan. Contohnya seperti kamu ada seseorang yang benci kepada temannya. Karena benci itu makanya dia menyebut kafir kepada orang itu, padahal orang itu tuh sholat, puasa, dan lain-lain, muslim. Nah itu tuh yang nyebut tuh kafir. Terus ada murtad pagawean, kayak datang ke gereja padahal tahu kalau misalnya nggak boleh. Terus ada murtad patekadan, yaitu percaya adanya Tuhan selain Allah. Yang kedua ada syirik, menyekutukan Allah. Syirik terbagi 2, ada syirik besar dan syirik kecil. Yang syirik besar yaitu punya keyakinan adanya Tuhan selain Allah, tidak percaya Tuhan, atau ateis, atau percaya tetapi banyak Tuhannya, tidak esa. Syirik dalam masalah ibadah, sujud selain Allah, sujud di depan patung. Contoh-contoh, ada seseorang masuk neraka karena lalat dan masuk surga karena lalat. Ada 2 pemuda lewat kampung, karena kalau lewat harus berkorban untuk berhala mereka. Pemuda pertama tidak mau menyekutukan Allah, walaupun sudah disuruh, gak apa-apa, korbankanlah apapun itu, lalat yang kecil-kecil, tapi dia tidak mau menyekutukan Allah. Jadi kaum itu tuh marah dan ingin pemuda itu jangan jadi tumbalnya, dan akhirnya pemuda itu meninggal. Dan kata Nabi, pemuda itu masuk surga karena lalat. Dan selanjutnya yaitu ada pemuda satu lagi ingin berangkat ke masjid. Karena pemuda itu melihat temannya meninggal, pemuda itu takut, jadi dia mengorbankan lalat, jadi dia bisa lewat. Kata Nabi, dia masuk neraka karena lalat. Karena mau gimana pun itu termasuk mendukung agama lain dan termasuk kesyirikan. Yang kedua itu syirik kecil, contohnya seperti syirik kecil itu pamer, tidak sampai keluar dari Islam tapi ria, seperti sihir, meminta bantuan setan, otomatis iblis itu meminta imbalan, sesembahan, dan lain-lain.
itu bagian syirik kan, ngaku-ngaku menjadi nabi juga sama. Nah, yang ketiga itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena hukum Allah adalah yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Contohnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang keempat itu pembatalan akidah. Masalah keyakinan, namanya ideologi, walaupun orang yang menyebarkan akidah yang tidak jelas sudah meninggal, tapi pengetahuannya sudah tersebar. Implementasi keteladanan Rasul, yang pertama itu taat, yang kedua menjauhi semua yang beliau larang dan beliau perintahkan. Contohnya jangan makan menggunakan tangan kiri kecuali memiliki uzur yang jelas. Dan contoh lainnya itu jangan laki-laki menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya. Mengikuti sunnah-sunnahnya dan mencintai Rasul melebihi mencintai dirinya sendiri. Implementasi keteladanan Rasul, yang pertama itu taat, menjauhi semua yang beliau larang dan beliau perintahkan. Contohnya jangan makan. Implementasi keteladanan Rasul, yang pertama taat, yang kedua menjauhi semua yang beliau larang dan beliau perintahkan. Contohnya jangan makan menggunakan tangan kiri kecuali memiliki uzur yang jelas. Dan contoh lainnya jangan lelaki menyerupai perempuan dan begitupun sebaliknya. Yang ketiga itu mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang keempat mencintai Rasul melebihi mencintai dirinya sendiri. Yang kelima mengikuti tuntunan syariat yang beliau ajarkan dari ibadah, sunnah, muamalah. Dan kata Nabi juga, jika kamu mencintai Allah maka taatlah kepadaku, dan jika siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga. Materi selanjutnya yaitu hari kiamat dan kehidupan selanjutnya. Udah pada gak asing kan tentang hari kiamat? Hari kiamat itu menurut ilmu pengetahuan hari akhir atau kiamat bisa diartikan sebagai kehancuran total alam semesta. Gambaran peristiwa hari kiamat yaitu kehancuran alam semesta. Langit terbelah, gunung-gunung dihambur-hamburkan seperti bulu, bumi digonjang, bumi dan gunung dibenturkan. Kebangkitan manusia dibangkitkan dari kubur untuk berdiri di hadapan Allah. Pengumpulan di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan untuk dihisab amal perbuatannya. Keputusan dan kepankan. Manusia lari dari saudara, bapak, istri, anak karena urusan mereka sangat sibuk. Wajah yang berbeda, wajah yang berseri dan gembira, yaitu orang-orang yang gembira. Ada wajah yang tertutup debu dan kegelapan, itu adalah orang-orang kafir. Tanda-tanda hari kiamat yaitu trompet sangkakala ditiup, matahari terbit dari barat, munculnya kabut asap, munculnya Dajjal, munculnya turunnya Nabi Isa, munculnya Yajuj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi besar di timur, barat, dan Arab. Selanjutnya yaitu kehidupan akhirat. Ada alam kubur yaitu alam barzah, kehidupan setelah kematian. Fisik, tempat ruh manusia menunggu kebangkitan, ada nikmat kubur dan siksa kubur. Yang kedua ada yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan kembali dan dari kubur setelah ditiup sangkakala. Yang ketiga itu padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia untuk pengumpulan dan penghisaban. Yang keempat itu yaumul hisab, hari penghisaban. Allah menghisab seluruh amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun buruk. Yang kelima itu yaumul mizan, hari penimbangan. Amal baik dan buruk ditimbang untuk menentukan nasib. Yang keenam itu jembatan Sirat, jembatan tipis di atas neraka, dilalui semua manusia untuk menuju surga atau terperosok ke neraka. Selanjutnya ada surga jannah, tempat
kenikmatan abadi bagi orang-orang yang soleh dan beriman. Dan yang terakhir ada neraka jahanam, tempat azab abadi bagi orang-orang yang ingkar. Selanjutnya ada integrasi akidah dan dakwah. Integrasi akidah dan dakwah adalah penyatuan kokoh antara keyakinan dasar Islam, tauhid dengan panggilan atau ajakan dakwah untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang sesuai syariat. Dalam konsep ini, akidah berperan sebagai fondasi, sumber motivasi dan materi utama yang berdakwah. Sedangkan dakwah berfungsi menyebarkan, menanamkan, dan meluruskan akidah umat. Akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan karena keduanya membentuk kesatuan utuh dalam kehidupan muslim. Hambatan dakwah yaitu problem niatnya dan tidak disertai hikmahnya. Selanjutnya ada perkara yang bisa membatalkan akidah. Yang pertama itu syirik. Yang syirik itu terbagi dua, ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu yang mengingkari Allah, percaya ada Tuhan selain Allah. Kalau syirik kecil itu seperti riya, ingin dilihat pinter atau bagaimana, atau bisa juga disebut sombong. Terus ada ar-riddah, terus mengaku sebagai nabi, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena hukum Allah itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan yang terakhir itu perang pemikiran. Perang pemikiran itu antara adanya Tuhan atau tidak, atau bisa disebut ateis. Udah cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.